ada kekurang pekaan, ada kekurang sigapan, ada kekurang sensitifan ketika Israel lolos ke putaran final Piala Dunia U20 sejak Juli tahun 2022 atau tahun lalu. Dan kita baru sibuk, baru ribut sekarang, sehingga kemudian kita makin terkaget-kaget ketika mendapatkan pesan bahwa drawing yang seharusnya terlaksana 31 Maret tiba-tiba dibatalkan. Sekali lagi, dibatalkan. Dan kita nggak tahu kelanjutannya karena semuanya akan sangat tergantung FIFA sebagai pemilik event. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Hanya kurang dari 2 bulan tiba-tiba ada berita mengejutkan bahwa FIFA membatalkan drawing atau undian Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung di Bali tanggal 31 Maret. Berita yang mengejutkan karena catat kalimatnya adalah dibatalkan, cancel. Kalau kalimatnya postpone atau diundur, saya agak lega. Tapi begitu pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa mendapatkan pesan dari FIFA, drawing Piala Dunia U20 dibatalkan, saya menjadi was-was. Kenapa? Karena menurut saya ini ada ketidakpastian. Tentu kaitannya dengan gejolak atau dinamika terakhir soal penolakan Israel sebagai tim finalis yang akan bermain di Piala Dunia U20. Jadi kita lihat bahwa dalam beberapa hari terakhir memang marak penolakan, termasuk dari Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak Israel bermain di Bali. Padahal Bali sudah ditetapkan sebagai drawing tanggal 31 Maret. Nah, situasi ini menurut saya menjadi tidak menguntungkan buat Indonesia karena belum ada kepastian kapan drawing dilakukan dan juga masa depan dari Piala Dunia U20. Kenapa? Karena secara prinsip memang FIFA U20 atau Piala Dunia U20 adalah miliknya atau propertinya FIFA. Sementara Indonesia adalah tuan rumah, ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, situasi ini tentu saja situasi yang tidak menguntungkan bagi sepak bola Indonesia, apalagi Arya Sinulinga, Exco PSSI, dalam pernyataannya setelah menyebutkan ada pesan bahwa drawing undian U20 dibatalkan, dia melanjutkan bahwa kalimatnya kurang lebih seperti ini, kami sedang memikirkan cara bagaimana caranya agar sepak bola Indonesia tidak terkucilkan atau dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Kurang lebihnya seperti itu. Apa artinya? Kalimat seperti ini adalah isyarat atau alarm atau sinyal yang menurut saya kaitannya dengan sanksi. Saya ulangi lagi bahwa kami sedang mencari cara atau upaya agar sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Kalimat ini dalam tebakan saya kaitannya itu dengan sanksi, dengan suspend. Dan yang bicara adalah Exco PSSI. Orang kepercayaannya Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yaitu Arya Sinulinga, yang mengumumkan soal pembatalan drawing itu. Jadi urutannya seperti itu saya lihat dalam preskon lalu menyampaikan informasinya seperti itu. Jadi ini situasi yang memang pelik. Sejatinya memang kalau dalam sepak bola, politik dan sepak bola atau politik dan olahraga harusnya bisa terpisah atau tidak saling campur aduk. Seharusnya, sejatinya. Karena dalam sepak bola pun ada asas namanya netralitas dan non-diskriminasi. Itu tercantum di statuta FIFA maupun di statuta PSSI sebagai negara anggota atau federasi anggota dari FIFA. Jadi ada yang namanya asas netralitas dan non-diskriminasi. Itu adalah prinsip dari sepak bola. Tetapi pada kenyataannya sulit sekali memisahkan, atau hari-hari terakhir ini, belakangan ini sulit sekali memisahkan antara olahraga dengan politik. Tidak bisa disangkal bahwa olahraga dan politik seringkali campur aduk, bersinggungan, beriringan, sehingga kemudian ini adalah sebuah situasi yang jelas tidak mudah bagi bukan saja buat PSSI tapi juga pemerintah Indonesia.
soal penolakan Israel ini. Sebagai tuan rumah, Indonesia jelas nggak punya wewenang untuk menolak, untuk mencoret, mendiskualifikasi atau tidak menerima tim Israel tampil di putaran final Piala Dunia U20. Mei sampai Juni nanti seharusnya di Indonesia. Dan saat ini kita sedang berharap-harap cemas menunggu apa keputusan FIFA. Karena pembatalan tidak disebutkan kapan, jadwal ulang drawing itu belum juga disebutkan. Dan situasinya menjadi tidak menentu, tidak pasti, dan ini jelas tidak menguntungkan bagi Indonesia. Ya, boleh-boleh saja dinyatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memang sahabat baik, teman baik dari Gianni Infantino, Presiden FIFA, akan coba melobi dengan segala upaya. Tapi pertanyaan baliknya sebetulnya lobby seperti apa yang akan mau disampaikan? Lobby model apa yang akan disampaikan? Apakah lobby tidak menerima Israel? Menolak Israel, menolak atau mencoret Israel? Kan nggak mungkin karena tidak punya kewenangan itu. Atau menolak national anthem, menolak bendera Israel dikibarkan. Itu pun kalau FIFA mau menerima dan Israelnya mau menerima. Kalau tidak, jadi sebetulnya menurut saya persoalannya ada di domestik. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, saat kita melakukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu jelas sudah diberikan suratnya itu, surat kesanggupan, kesediaannya itu bukan cuma dari PSSI sebagai federasi, tapi juga dari pemerintah, yaitu dari beberapa kementerian dan juga dari pejabat daerah, dalam hal ini gubernur. Itu dimintai surat kesediaan, kesanggupannya, tanda tangan. Jadi semacam garansi atau komitmen dengan FIFA. Tapi situasinya justru kurang dari 2 bulan, FIFA membatalkan. Tentu ini adalah sebuah respon keras FIFA terhadap gejolak yang terjadi di tanah air terkait penolakan Israel dan juga khususnya di Bali. Gubernur Bali menyatakan dengan resmi lewat suratnya kepada Menpora menolak tim Israel. Ini jelas menurut saya ini soal komitmen. Soal komitmen antara FIFA dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi kalau mau lobby-lobby, pertanyaan besarnya lobby seperti apa yang akan dilancarkan. Jadi jauh lebih baik menurut saya sih celah yang mungkin atau masih mungkin dilakukan adalah mengkondusifkan situasi di dalam negeri terkait isu penolakan timnas Israel. Jadi kondusif dan semoga FIFA bisa menerima atau memberikan toleransi jika memang pemerintah Indonesia menjamin kondisi yang kondusif bagi tim manapun, khususnya timnas Israel saat bertanding di Piala Dunia U20. Karena kalau enggak, potensi lepas, potensi tercoret, potensi tercabut atau dicabut dari status tuan rumah menjadi terbuka. Apalagi Arya Sinulinga sebagai exco PSSI yang menyampaikan pesan itu kepada publik lewat konferensi pers, itu setelah bicara tentang pembatalan drawing, dia menyatakan adalah kami sedang mengupayakan cara bagaimana sepak bola Indonesia tidak terkucilkan atau tidak dikucilkan dalam ekosistem sepak bola dunia. Nah ini kan kaitannya linearnya, sinyalnya, alarmnya dengan suspend, sanksi FIFA. Kalau kaitannya kalimatnya seperti itu. Jadi potensi ke sana sepertinya ada. FIFA saat ini menggantung situasi, ada ketidakpastian, kita berharap-harap cemas apa keputusan FIFA, padahal hari terus berjalan, dan menuju kick off semakin dekat. Ingat sebetulnya drawing itu 31 Maret adalah 50 hari menjelang kick off. Itu memang sudah menjadi timelinenya FIFA. Jadi kalau dalam waktu yang kurang dari 2 bulan isunya masih isu yang sangat prinsipil tentang jaminan keamanan, jaminan keselamatan, tentang isu timnas Israel penolakan, itu tentu mencoreng atau mencederai atau membuat FIFA terus terang aja saya pikir unhappy ya, nggak gembira dengan situasi itu. Maka saya lihat responnya cukup keras dengan membatalkan agenda drawing Piala Dunia U20 di Bali 31 Maret. Bukan mengundurkan, bukan postpone, tetapi membatalkan. Jadi ini sebagai sebuah respon keras dari FIFA karena hal-hal yang sifatnya prinsipil yang terjadi justru di saat-saat menjelang pelaksanaan atau kick off.
Kalau soal teknis mungkin masih bisa dimaklumi, kekurangan sana sini, hal yang masih bisa dikejar, tetapi ini mungkin hal-hal yang sifatnya prinsipil, seperti itu. Jadi inilah situasi yang menurut saya nggak mudah, yang sangat disayangkan. Dan kalau kita melihat timnas Israel sebetulnya lolos sejak Juli 2022 atau Juli tahun lalu. Jadi Israel lolos sebagai runner-up dari kualifikasi Piala Eropa U19. Waktu itu finalisnya adalah Inggris, juaranya Israel runner-up-nya, lalu ada Prancis, Italia, dan Slovakia yang lolos ke Piala Dunia U20 di Indonesia Mei dan Juni nanti. Itu sejak Juli 2022, sejak tahun lalu. Artinya sebetulnya pemerintah maupun PSSI punya banyak waktu untuk peka terhadap isu itu. Hanya saya lihat bahwa ada kekurang pekaan, ada kekurang sensitifnya terhadap isu Israel, sehingga kemudian baru meledak di saat-saat seperti sekarang ketika Piala Dunia hanya tinggal berjarak kurang dari 2 bulan. Pertanyaan besarnya juga adalah panitia nasional yang dibentuk oleh pemerintah lewat Kepres nomor 19 tahun 2020 yang dinamai dengan INAFOK, diketuai oleh Menpora, lalu ada tim pengarahnya dipimpin oleh Menko PMK, dengan anggota tim pengarahnya ada banyak kementerian, termasuk sampai Kapolri, Gubernur, dan sebagainya. Tapi yang diherankan adalah walaupun Israel sudah lolos tahun lalu, sepertinya kurang antisipasi, kurang peka, kurang sensitif terhadap isu Israel sehingga baru meledak sekarang. Dan salah satu contoh di dalam kepanitiaan INAFOK itu ada juga Mendagri, tapi kemudian penolakan terbesar yang memicu pembatalan undian drawing Piala Dunia U20 di Bali adalah penolakan dari Gubernur Bali. Pertanyaannya kan, kok nggak sinkron gitu loh? Kan harusnya ini disinkronkan. Antara panitia INAFOK yang di dalamnya ada Kemendagri harusnya kan sinkron dengan para gubernur. Tetapi sejauh ini kan kita mendengar ada 2 gubernur yang menolak timnas Israel untuk bertanding di Piala Dunia U20, yaitu Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah. Jadi ini pertanyaan lain gitu loh, bahwa ada kekurang pekaan, ada kekurang sigapan, ada kekurang sensitifan ketika Israel lolos ke putaran final Piala Dunia U20 sejak Juli tahun 2022 atau tahun lalu. Dan kita baru sibuk, baru ribut sekarang, sehingga kemudian kita makin terkaget-kaget ketika mendapatkan pesan bahwa drawing yang seharusnya terlaksana 31 Maret tiba-tiba dibatalkan. Sekali lagi, dibatalkan. Dan kita nggak tahu kelanjutannya karena semuanya akan sangat tergantung FIFA sebagai pemilik event. Saya berharap Piala Dunia tetap akan menjadi milik Indonesia dalam konteks koridor sepak bola. Saya sebagai insan sepak bola melihat itu event yang sangat berharga buat sepak bola Indonesia, untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya juga tidak mau naif bahwa politik seringkali beririsan bersinggungan, terutama di negeri ini. Dalam politik dan olahraga, maksudnya dengan sepak bola juga teristimewa atau terkhususnya seringkali bersinggungan, beririsan, campur aduk dan sebagainya. Tetapi sejati-jatinya saya mau ingatkan lagi bahwa asas sepak bola atau prinsip sepak bola adalah asas netralitas dan non-diskriminasi. Karena kalau politik berbicara atas dasar kepentingan, tetapi sepak bola sebetulnya berbicara atas dasar nilai-nilai olahraga atau yang disebut dengan sportsmanship. Sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.